dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan. Kemudian yang goal keduanya adalah berperan dalam mengelola informasi keuangan maupun non-keuangan yang relevan dalam operasional rumah sakit, dalam operasional sebuah organisasi. Ya, jadi berperan dalam mengelola informasi keuangan maupun non-keuangan yang relevan dalam operasional organisasi. Jadi ranahnya accounting itu tidak lagi bicara tentang informasi keuangan, tapi sudah masuk pada area keuangan maupun non keuangan. Ya, jadi jangan membatasi diri bahwa kita itu segmentednya itu hanya di kotaan keuangan gitu ya. Tetapi kita harus mengikuti dinamika kebutuhan dari market pasar di tingkat nasional, tingkat global gitu ya. Bagaimana bagaimana accounting itu diharapkan itu bisa tidak hanya pada departemen keuangan saja, tetapi bagaimana accounting itu menjadi nafasnya sebuah organisasi gitu ya, menjadi nafasnya organisasi. Jangan sampai accountant yang ada dalam sebuah organisasi itu hanya penyuplai data, kemudian dia hanya orang-orang yang ada di belakang meja gitu ya, yang hanya bertugas di belakang meja yang hidden, tetapi di situ kemudian ketika untuk aktualisasi presentasi menyampaikan kaitannya dengan hal-hal strategik yang ada dalam perusahaan, itu kan sebenarnya nggak bisa lepas dari data yang disiapkan oleh accountant. Tapi di sini history accountant di beberapa tahun ini itu masih belum berani gitu, masih belum berani untuk menjadi bagian penting juga di dalam pengambilan keputusan strategik ya accountant-nya itu sendiri juga gitu. Jadi mungkin di era-era saya gitu ya, tahun 90-an gitu, oke lah, itu masih pada ranah seperti itu. Tapi sekarang sudah 2000-nya pun 2020 gitu ya, 2024 gitu. Maka accountant itu tidak hanya yang menyediakan data, kemudian akhirnya yang dia terhidden, dia nggak nampak gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan strategiknya sudah masuk ke divisi lain, misalnya seperti itu. Nah, inilah transformasi profesi accountant yang diharapkan oleh organisasi profesi akuntansi saat ini, profesi akuntan saat ini adalah bagaimana melakukan transformasi profesi akuntan itu jangan punya mindset bahwa tupoksi saya itu hanya di area departemen accountant, tetapi adalah bagaimana kita bisa menjadikan kekuatan data yang disiapkan oleh akuntansi itu bisa menjadi akselerator, menjadi kontributor, menjadi pemain utama dari sebuah entitas gitu ya dalam rangka perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja perusahaan. Jadi kita jangan hanya sebagai bookkeeper-nya, jangan hanya sebagai penyedia pelaporan keuangannya, tetapi bagaimana kita itu masuk dalam ranah-ranah strategik itu ya untuk planning, untuk perencanaan, kemudian untuk controlling dan untuk evaluasi kinerja perusahaan. Seperti itu Mbak Hilda. Jadi ini adalah pergeseran yang harus kita sosialisasikan dengan baik kepada adik-adik kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di akuntansi ataupun calon yang ingin masuk dalam area akuntansi gitu. Jadi kalau masuk dalam area akuntansi itu mindset-nya harus komprehensif. Mindset-nya tidak bisa
hanya dalam sebuah kotak apa namanya penyusunan laporan keuangan gitu ya. Kalau itu sekarang sudah tergantikan dengan digitalisasi. Tapi ketika kita menjadikan akuntan itu sebagai bagian penting yang harus mengambil peran strategik di dalam sebuah perusahaan, maka akuntansi itu tidak akan pernah sunset gitu ya, tapi akan terus sunrise gitu. Sunrise dengan inovasi-inovasinya gitu, seperti itu. Kemudian yang goal ketiga ini adalah bagaimana entitas itu harus membuat berbagai laporan keuangan seperti laporan arus kas, kemudian neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Bagaimana dengan pengelolaan akuntansi manajemen? Ini harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, standar aturan yang berlaku dalam industri. Kalau di tempat teman-teman itu ada yang tadi misalnya di Kemenak, kemudian ada yang accountant trainer gitu ya, konsultan dan seterusnya. Maka nanti bagaimana sih pengelolaan akuntansi manajemennya di dalam desain sebuah entitas yang berbeda-beda itu, di mana salah satunya adalah tetap nanti kebutuhan pelaporan keuangan yang mandatori ini itu tetap, tetapi yang kaitannya dengan akuntansi manajemen itu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing spesifikasi industri, di mana teman-teman bertugas gitu ya. Kemudian di sini ketika kita menyediakan informasi seputar rumah sakit terhadap pihak eksternal, nah ini berarti manfaat implementasi sistem akuntansi manajemen. Ini meningkatkan efisiensi operasional melalui pengukuran dan analisa kinerja. Kemudian pengelolaan ini kaitannya dengan inventaris stok ketersediaan barang industri, kalau ini di wilayah entitas rumah sakit misalnya. Tapi kalau di entitas tempat teman-teman bekerja, yang namanya implementasi akuntansi manajemen, itu prinsipnya adalah ini. Bagaimana meningkatkan efisiensi operasional melalui pengukuran dan analisa kerja. Ya, bagaimana meningkatkan efisiensi operasional melalui pengukuran dan analisa kerja. Itu peran dari akuntansi manajemen. Jadi bagaimana kita bisa berpikir efisien, berpikir efektif, ya, efisien dan efektif melalui dan terukur. Nanti terukur, jadi apa namanya di masing-masing unit itu semuanya bervisi misi sama. Bagaimana masing-masing unit itu mengoptimalkan efisiensi operasional maupun efektivitas dari divisinya masing-masing. Ya. Kemudian komponennya kalau kita lihat di sini komponen di dalam akuntansi manajemen ini ada anggaran dan perencanaan keuangan. Kemudian ada pengumpulan data informasi, kemudian ada pencatatan pelayanan, kemudian ada manajemen biaya, kemudian ada sistem pelaporan keuangan, pengukuran, dan analisis kinerja. Ini komponen-komponen yang penting gitu ya, yang ada di dalam akuntansi manajemen kalau itu diimplementasikan kalau dalam salah satu entitas healthcare di layanan kesehatan. Kalau di tempatnya Bapak Ibu, maka pertama ketika mau mengimplementasikan akuntansi manajemen, maka kaitannya adalah dengan implementasi anggaran. Ini relate dengan komponen pertama di dalam manajemen, dalam definisi manajemen itu adalah planning gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyusun anggaran secara efisien dan efektif gitu. Kemudian penyusunan anggaran itu nanti kesesuaian anggaran, kemudian efisiensi anggaran, efektivitas anggaran, itu nanti dianalisa. Dan itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari sebuah organisasi, gitu ya. Dan menjadi tolak ukur key performance index dari masing-masing unit, dari masing-masing individu yang ada dalam organisasi itu, dari masing-masing organisasional secara keseluruhan. Jadi anggaran perencanaan keuangan.
dalam akuntansi manajemen yang muaranya adalah kinerja, efisiensi, dan efektivitas dari masing-masing individu, dari masing-masing unit divisi, maupun dari masing-masing komprehensif keseluruhan dari potret sebuah organisasi gitu. Itu teman-teman untuk perkenalan awal dari pembahasan sistem implementasi akuntansi manajemen dalam sebuah entitas. Di mana di situ implementasi ini muaranya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan akuntansi dalam rangka untuk perencanaan, kemudian dalam rangka untuk organizing, ya, jadi mengorganizing sebuah organisasi maupun person-person yang ada di dalam organisasi itu, kemudian juga actuating, jadi action dari masing-masing itu dievaluasi, actuating, kemudian bagaimana akuntansi itu digunakan juga untuk controlling gitu. Jadi controlling. Jadi ketika kita belajar akuntansi manajemen ini merimain kita bahwa peran akuntan itu tidak hanya penyedia laporan keuangan, tapi bagaimana seorang akuntan itu bisa menyiapkan fungsi dari akuntansi dalam rangka untuk perencanaan, ya, dalam rangka untuk organizing, jadi mengaransemen semua unit yang ada dalam organisasi itu agar bisa harmoni, agar bisa tidak hanya harmoni tetapi ada optimalisasi efisiensi kinerja maupun efektivitas dari kinerja. Seperti itu. Jadi itu bahasa mudahnya implementasi akuntansi manajemen, ya. Jadi ketika kita masuk dalam area sebuah organisasi, jangan membatasi diri kita hanya penyedia laporan keuangan. Tapi bagaimana penyedia laporan keuangan itu bisa berkontribusi, ya, terhadap organisasi, terhadap entitas untuk melakukan perencanaan, ya, dalam fungsi manajemen kan ada bahasa mudahnya ada POAK gitu ya. Planning, organizing, kemudian actuating dan controlling. Seperti itu teman-teman terkait dengan implementasi sistem akuntansi manajemen. Dari sini dari masing-masing unit organisasi di tempat teman-teman bekerja ini bisa direview lagi, ya, sesuai dengan bidang kerjanya teman-teman saat ini, kira-kira sudah efisien efektif atau belum sih gitu terkait dengan tata kelola organisasi yang ada di tempat kerja teman-teman. Nah, inilah PR bersama agar kita bisa memaksimalkan fungsi organisasi itu, ya, agar bisa memberikan kontribusi terbaiknya dari masing-masing. Jadi ada evaluasi kinerja baik dari tingkat individunya, kemudian baik tingkat unitnya maupun tingkat organisasinya. Seperti itu. Itu teman-teman untuk yang sesi akuntansi manajemennya. Kemudian bagaimana korelasinya dengan pengendalian strategik. Jadi ketika kita bicara akuntansi manajemen itu memang nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas dari pengendalian strategik, ya, dari pengendalian strategik. Ini kita lihat untuk pengendalian strategiknya. Izin Bu, boleh bertanya mungkin Bu? Oke, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Apriyadi. Mohon maaf Bu, nggak bisa open mic nih, karena memang gelap di sini luar Bu. Ya, Pak. Ya, tadi Bu mengenai yang Ibu jelaskan mengenai implementasi manajemen keuangan itu, akuntansi itu Ibu, mungkin dari yang Ibu sampaikan ya kita selaku apa ya, pegiat akuntan meskipun belum legal ya Bu ya, belum memiliki yang apa legalitas yang resmi, tapi jauh dari kenyataan Bu. Kita eh, lalu dihadapi dengan apa ya Bu, ketidak ketidakpuasan dari manajemen yang lain Bu. Seperti itu karena kita dalam melakukan suatu menyajikan laporan keuangan yang dikaitkan dengan strategi budgeting itu Bu, terkadang dari divisi manajemen yang ada ya lalu bertolak belakang Bu, karena kita kan melihat dari efisiennya Bu, nggak bisa mulu-mulu misalnya apalagi kita kan saya juga ada megang suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi Bu, itu karena ada beberapa masalah yang ditemukan itu selalu kelebihan biaya seperti itu Bu, daripada anggaran itu Bu. Mungkin ada nggak tolak ukurnya Bu, pengukurannya seperti apa sih gitu. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Eh, Memang ini ya Pak, kalau kita bicara akuntansi manajemen, itu kan ketika kita belajar akuntansi manajemen, kalau akuntansi saja itu hanya bermuara pada penyusunan laporan keuangan. Tapi ketika kita sudah mengkolaborasikan akuntansi dan manajemen, maka di sini eh, apa eh, output output kinerja kita sebagai seorang accountant, ya accountant itu tidak hanya pada laporan keuangan saja, tetapi bagaimana kita itu memberikan kontribusi dalam efisiensi dan efektivitas kinerja sebuah organisasi, di mana di situ bagaimana seorang akuntan itu bisa melakukan kontribusi, ya kontribusi terhadap perencanaan, maka di sini relate dengan penyusunan anggaran, gitu ya. Nah, ketika kita bicara anggaran, maka di sini dinamika dalam sebuah organisasi itu um, kita nggak bisa pakai kacamata kuda gitu ya, tetapi kita harus menggunakan 1000 cara gitu ya, mengoptimalkan segala cara agar apa terkait dengan penyusunan anggaran itu bisa diterima oleh masing-masing unit yang ada dalam organisasi. Maka di sini bagaimana kita mengenal budaya organisasi, bagaimana kita mengenal apa namanya gaya kepemimpinan, ya, gaya kepemimpinan dalam sebuah entitas kita. Kemudian kita juga bagaimana kita memahami apa yang kaitannya dengan SDM, masing-masing SDM yang ada di dalam organisasi kita. Itu semua dan sistem yang saat ini dibangun. Apakah sistemnya masih manual, full manual, ataukah sudah middle transformasi digital, ataukah sudah settle digitalisasinya? Itu harus harus dikenali dengan baik agar proses di dalam penyusunan kemudian alokasi anggaran itu nggak bisa hanya sebatas nyusun anggaran gitu, tapi di situ prosesnya akan ada gontok-gontokan gitu kan, karena bagaimana penyusunan anggaran itu kan bagaimana anggaran itu didesain untuk mengakomodir unit-unit yang ada di dalam di dalam organisasi. Gitu. Jadi gitu Pak. Apa namanya? Memang untuk apa ya? Akhirnya disinilah peran akuntansi sebagai seni. Akuntansi itu sebagai sebagai ini akuntansi sebagai seni, akuntansi sebagai teknologi, akuntansi tidak hanya sebagai catatan historis seperti itu. Inilah kita ada challenge ya, bagaimana memainkan tugas yang tidak mudah ya, tidak mudah karena benar-benar nggak bisa dengan mengimplementasikan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu.
tapi bagaimana kita bisa memberikan keyakinan gitu kepada stakeholder, masing-masing stakeholder yang ada dalam sebuah organisasi itu bahwa keputusan yang kaitannya dengan kebijakan anggaran kita itu adalah kebijakan anggaran yang partisipatif gitu. Kebijakan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dari masing-masing unit gitu. Tidak hanya top down gitu, maunya seperti ini gitu, seperti itu. Jadi inilah perlunya seni di dalam praktek akuntansi. Kemudian apalagi ini sudah ada gandengannya adalah akuntansi manajemen, seperti itu. Jadi ini menjadi PR besar juga buat saya sebagai dosen akuntansi yang juga produk tahun 90-an, Pak, Bapak Ibu. Jadi ketika orang mengenal akuntansi itu sudah stigmanya itu karakternya keras, karakternya strict gitu ya, karakternya kaku dan seterusnya itu. Tapi disinilah ada dinamika transformasi peran akuntan yang ketika tidak hanya pada tugas penyusunan laporan keuangan. Kalau penyusunan laporan keuangan itu strict, harus konsep debit kredit gitu kan, rumus debit kredit itu harus baku dan seterusnya. Tetapi kalau sudah masuk pada area tadi penyusunan anggaran, Mbak Juwita suaranya Maaf, bocor. Mbak Juwita, suara. Pada penyusunan anggaran dan seterusnya, maka ini sebuah tantangan besar buat kita semuanya, bagaimana kita bisa menjalankan tugas sebagai planner, ya, planner itu perencana, kemudian eksekutornya juga, kemudian bagaimana menjalankan peran kita sebagai organizer, jadi yang mengaransemen sivitas akademika, sivitas akademika itu kalau di kampus mengaransemen sivitas yang ada stakeholder yang ada dalam sebuah entitas itu agar semuanya itu bermuara pada visi misi organisasi, bukan bermuara pada kepentingan individu siapa gitu, tetapi bagaimana kita bisa mengorganizer masing-masing stakeholder yang ada dalam sebuah organisasi itu semuanya berorientasi sama, yaitu mencapai visi misi organisasi. Mencapai visi misi organisasi gitu. Bukan mencapai visi misi masing-masing dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam sebuah organisasi. Makanya ketika kita dalam sebuah organisasi, ketika kalian misalnya mau membangun sebuah entitas, sebuah perusahaan, itu pertama yang harus disiapkan adalah profil dari organisasi itu. Ketika saya sebagai ada orientasi mahasiswa baru, ada perkenalan dengan mahasiswa baru, maka pertama yang harus kita sampaikan adalah visi misi dari prodi. Visi misi dari prodi itu apa? Sehingga kita semuanya itu bisa inline. Apa yang mau kita capai? Capaian pembelajaran learning outcome-nya itu apa? Itu harus ada komitmen kesepakatan dari awal dari masing-masing yang ada dalam organisasi itu. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal dengan visi misi perusahaan kita, di mana tempat kita bekerja, maka yakinlah semuanya akan berjalan sesuka hatinya gitu. Jadi yang harus kita remind ya kepada diri kita sendiri, kalau kita misalnya sebagai sebuah bagian
yang ada dalam sebuah organisasi harus paham visi misi organisasi itu apa, visi misinya apa, itu harus dikenali. Kalau masing-masing, kalau kita sudah menjadi pimpinan gitu ya, sudah menjadi pimpinan, pastikan semua yang ada di bawah kita ya, yang dimana kita menjalankan peran sebagai organizer itu memahami visi misi dari organisasi. Kalau sudah paham visi misi organisasi, nanti diturunkan dalam strategic plan-nya apa. Strategic plan-nya itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Strategic plan-nya itu ada jangka panjang, di mana untuk menuju jangka panjang itu, maka perusahaan itu membagi ke dalam beberapa kapita strategik 5 tahunan, ataukah setiap 3 tahunan, seperti itu. Jadi nanti arah gerak dari sivitas yang ada dalam organisasi, stakeholder itu teraransemen ada dirijennya gitu. Ada dirijennya. Jadi kadang ya kita akan menjumpai bahwa tidak ada yang ideal gitu di dalam sebuah organisasi gitu, tetapi ketika kita menyadari bahwa ada yang nggak ideal, maka kembalikan pada visi misi organisasi itu apa, gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya berkhidmat di dalam sebuah organisasi sosial, organisasi keagamaan, kenali dulu di situ visi misinya apa. Kalau visi misinya udah dalam kesadaran kita itu paham, maka arah gerakan kita itu mau berkontribusinya menjadi kaki, ataukah berperan menjadi tangan, ataukah berperan menjadi telinga, ataukah berperan menjadi mata, ataukah berperan menjadi menjadi mulut misalnya, ataukah menjadi hidung. Jadi masing-masing yakinkan bahwa semua akuntansi manajemen itu bagaimana kita mengorganizer masing-masing stakeholder yang ada, anatomi yang ada di dalam sebuah organisasi, struktur yang ada dalam organisasi itu menjalankan perannya, gitu. Sehingga tidak ada tumpang tindih. Bayangkan kalau kepala itu menjalankan fungsinya malah sebagai kaki, atau kaki menjadi tangan, ya, atau telinga malah berharap menjadi mata, misalnya seperti itu, ya. Itulah yang biasanya akan menjadi default, ya, akan aja terjadi default sebuah organisasi, sebuah negara, sebuah perusahaan itu ketika itu tadi visi misinya dia nggak paham, kemudian dia di dalam struktur itu menjadi apa itu juga nggak paham. Nah, kalau menjadi strukturnya nggak paham, job desk-nya nggak paham, maka bisa jadi semua dalam struktur itu semuanya pengen jadi kepala semua. Terus yang berjalan siapa? Gitu. Jadi itulah bagaimana kita bisa mengaransemen dalam sebuah organisasi itu untuk mencapai visi misi organisasi, kemudian mencapai visi misi yang efisien, efektif, ya. Kemudian merasa bahwa masing-masing unit walaupun dia sebagai kaki, ya, sebagai kaki, tapi dia merasa penting. Itu bagaimana? Itulah akuntansi manajemen. Ya, mengaransemen semua lini yang ada dalam sebuah organisasi itu dia merasa penting gitu. Merasa penting walaupun dia hanya supporting system. Supporting system bagi kepala gitu. Jadi bayangin kepala itu kalau nggak ada kaki, dia tuh berjalan dengan kepala sendiri. Itu maksimal nggak dalam melangkah? Kan nggak bisa maksimal. Tidak, Bu. Ya, seperti itu, Pak Afriyadi. Jadi bahasa mudahnya peran akuntansi manajemen itu bagaimana seorang akuntan itu bisa menjalankan peran di dalam planning, perencanaan P, kemudian dalam
mengorganisasi, mengaransemen sebuah unit, semua unit yang ada dalam organisasi itu, memahami tugasnya, memahami kemana dia harus melangkah, berarti dia memahami visi misi dari sebuah organisasi itu, ya. Kemudian memahami struktur sehingga dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Yang atasan dia menyadari punya tugas tanggung jawab untuk menghandle member yang ada di bawahnya itu agar teroptimalkan fungsinya, perannya, seperti itu. Dan itu kalau recharger-nya kita itu terkait dengan khairun nas anfa'uhum linnas, kemudian kita sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ar-nya itu terus kita remind, ya, kita recharge, maka akan ketemu gitu. Akan ketemu titik muaranya kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan peran perencana, bagaimana kita menjalankan peran sebagai organizer, bagaimana kita menjalankan peran sebagai controlling gitu. Controlling anggaran, controlling kinerjanya agar ini semuanya, kalau tidak ada controlling, tidak ada evaluasi, ya, tidak ada key performance index dari masing-masing individualnya, maka fastabiqul khairat dari masing-masing stakeholder yang ada dalam unit organisasi itu tidak bisa termaksimalkan. Gitu, teman-teman. Itu Pak ini ya, Siap, Bu. Pak Afriyadi. Jadi akuntansi manajemen itu bicara tentang tata kelola, bicara tentang profesionalisme kerja, bicara tentang bagaimana kita membangun tata kelola yang baik, sistem yang baik dalam sebuah organisasi itu, agar masing-masing individu yang ada dalam organisasi itu bisa mengeluarkan kontribusi maksimalnya buat organisasi. Ya, buat organisasi. Kalau bisa mengeluarkan itu, berarti masing-masing individu itu harus memahami visi misi dari organisasi. Maka visi misi organisasi itu harus ada di semua ruangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian struktur organisasi itu juga harus jelas. Karena dalam struktur organisasi itu kita akan memahami kepada siapa kita bertanggung jawab, kepada siapa kita harus mendelegasikan, misalnya ada sebuah tugas dan tanggung jawab itu kepada siapa. Jadi tidak lagi sukanya kalau sama sama pegawai yang A, akhirnya semuanya sapu jagat. Sapu jagat itu nggak pakai struktur itu berarti. Kalau semua akhirnya pegawai itu terus yang akhirnya menjalankan tugas, itu namanya sapu jagat. Ya, itulah perannya kita untuk menjalankan fungsi dalam akuntansi manajemen itu, bagaimana mendesain sebuah tata kelola organisasi, ya, tata kelola organisasi yang baik, ya, good corporate governance, agar masing-masing unit itu bisa mengeluarkan kontribusi optimalnya buat organisasi. Tapi apakah bisa adil, sangat adil, ya memang itu perjuangan. Karena yang namanya membangun sistem tata kelola itu ya pasti ada kecenderungan kita itu misalnya bertemu dengan karakter-karakter yang berangkat dari background yang berbeda-beda. Misalnya kelas ini background-nya beda-beda gitu. Ya, background-nya beda-beda, tetapi kita tadi misalnya tadi dari background yang beda-beda, keyword-nya dalam implementasi akuntansi manajemen saya kasih keyword bagaimana kalian itu mereview
unit entitas tempat kalian bekerja itu mencapai tata kelola yang efisien dan efektif. Gitu. Seperti itu. Jadi ada refleksi yang kalian lakukan untuk memberikan kontribusi saran terkait dengan implementasi akuntansi manajemen dari tempat kalian bekerja yang keywordnya adalah efisiensi dan efektivitas kinerja dari sebuah organisasi. Itu keyword akuntansi manajemen. Bagaimana peran akuntan tadi menjalankan peran planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke strategik ya. Lanjut ke strategik. Sedikit saya coba ambil kasus dari entitas pengelolaan rumah sakit dengan pendekatan manajemen strategik gitu. Itu yang seperti apa? Jadi di sini diperlukan tentang value based healthcare principle. Kemudian diperlukan implication of implementing ya dari value based healthcare principle. Kemudian establishing membangun ya. Kemudian implication toward government policy. Kemudian ringkasannya. Oke, mulai dari yang pertama. Jadi prinsip-prinsip value based healthcare di sini kalau di layanan kesehatan itu misalnya kita fokusnya pada fokus should be value for patient. Tidak fokus pada biaya yang tidak hanya pada fokus pada biaya yang rendah. Jadi misalnya di sini implementasi strategik yang ingin kita kembangkan di sebuah organisasi kita itu bagaimana kita membangun value ya, value untuk untuk konsumen ya. Jadi masing-masing kita di tempat kerja kita itu semuanya pasti punya customer. Misalnya saya di kampus, itu customernya adalah mahasiswa, orang tua mahasiswa. Maka prinsip value yang harus disiapkan di dalam membangun manajemen strategik sebuah organisasi itu harus berbasis pada berbasis pada customer. Jadi berbasis pada customer itu berbasis pada harapan customer itu seperti apa? Harapan konsumen itu seperti apa? Jadi orientasi strategik yang visioner itu tidak lagi bagaimana kita memenangkan pasar itu berdasarkan lowering cost. Jadi kita itu menjadi kompetitif pemenang pasar itu ketika berani memberikan harga yang rendah gitu. Itu bukan manajemen strategik visioner. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana kita memberikan harapan dari kebutuhan dari customer kita, konsumen kita itu dia punya harapan keinginan apa. Ya. Kemudian harus unrestricted competition based on result. Ya, tidak membatasi kompetisi itu berdasarkan hasil. Kemudian competition should center on medical condition over the full cycle of care. Jadi competition-nya itu harus masuk dalam area semua proses itu kita harus siap untuk berkompetisi dalam setiap tahapannya. Kemudian high quality care should be less costly. Jadi high quality care harus sebagai kualitas di dalam peningkatan kualitas gitu. Kemudian value is driven by provider experience, skill and learning at medical condition level. Kemudian competition
baik regional, nasional, tidak hanya lokal. Jadi kita harus siap berkompetisi baik di regional, nasional, tidak hanya lokal. Apalagi kalau kita cuma punya kompetisi di dalam sebuah organisasi, ketika berfastabikul khairat dengan teman-teman yang lain, itu kita aja sudah cengeng gitu. Padahal kita diharapkan tidak hanya regional, nasional, tapi juga globally, internasional. Ya. Kemudian information on result on prices needed for value-based competition must be widely available. Jadi informasi itu information pada hasil kemudian harga diperlukan untuk value-based competition. Jadi informasi pada hasil kemudian harga ya. Kemudian innovation ya dapat meningkatkan value itu must be strongly rewarded. Jadi innovation dapat meningkatkan value harus diberikan reward yang tinggi gitu. Ketika ada inovasi dalam sebuah organisasi. Maka di sini ada 8 item yang warna oranye-oranye inilah itu yang menjadi keyword ya, keyword di dalam principle of value-based competition. Jadi kita butuh strategik itu untuk apa sih? Untuk memenangkan sebuah kompetisi. Jadi kita belajar manajemen strategik itu untuk memenangkan sebuah kompetisi. Kita belajar tentang akuntansi manajemen itu bagaimana kita bisa berpikir efisien efektif dalam mengelola sebuah organisasi. Ya. Kemudian kita belajar tentang pengendalian strategik, manajemen strategik, kita bicara tentang bagaimana kita itu bisa memenangkan pasar, ya, memenangkan sebuah kompetisi, baik di tingkat organisasi, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Maka ada syarat prinsipal, ya, ada syarat prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi ketika mau memenangkan kompetisi. Nah, ini bicara tentang strategik, manajemen strategik, tentang pengendalian strategik. Maka harus berfokus pada customer. Jadi customer itu berarti pada kepuasan konsumen. Kemudian tidak berfokus hanya pada harga. Jadi bagaimana kita itu bisa mengakomodir harapan dan keinginan konsumen, misalnya. Misalnya S2 akuntansi di sini. Harapan dari teman-teman itu adalah menjadi magister akuntan, ya. Kemudian di situ untuk mencapai magister akuntan, bagaimana efisien efektif, efisien dari pembiayaan, efisien dari waktu. Maka harus ada skenario strategik penting itu untuk menjadi profesional, apakah harus nunggu overtime lulusnya? Jadi yang harusnya lulus semester 3, apakah harus semester 5? Apakah harus semester 8 baru lulus kayak gitu? Atau menunggu deadline DO? Kan nggak harus seperti itu. Maka harus perlu strategik. Jadi konsumen itu kan, konsumen dalam hal ini misalnya adalah adik-adik mahasiswa F2 akuntansi ini, dia ingin mengupgrade knowledge-nya, mengupgrade knowledge itu pengetahuannya tentang accounting, tentang manajemen, tentang strategik gitu ya, tentang digital accounting-nya. Kemudian ini, tapi untuk mencapai upgrade pengetahuan, upgrade sikap, ya. Kemudian upgrade keterampilan umum dan keterampilan khususnya, itu ya jangan sampai overtime. Kalau sampai overtime berarti pelajaran akuntansi manajemennya itu nggak maksimal diimplementasikan. Karena kan di situ bicara tentang efektivitas, efisiensi. Maka efisiensi itu ya
berarti nggak ada over budget waktu, nggak ada over budget biaya. Harusnya seperti itu. Ya, itu teman-teman. Kemudian unrestricted competition. Jangan membatasi sebuah kompetisi, ya. Jangan membatasi diri. Aku nggak bisa lah kalau harus kompetisi dengan si A, si B karena backgroundnya dia apa-apa gitu. Jangan membatasi. Kita itu diberikan diberikan fundamental fundamental pengetahuan, ya. Kemudian juga sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan gitu. Maka ketika sudah jegur misalnya di magister akuntansi ini, ya harus unrestricted competition-nya itu tidak hanya dengan teman satu kelas, tetapi harus membuka diri bahwa ketika kita di kawasan regional global dengan mahasiswa akuntansi S2 akuntansi di Indonesia, kemudian di tingkat ASEAN, di tingkat internasional, ayo berani gitu, berani untuk bahwa saya siap untuk berkolaborasi gitu. Saya siap bersinergi, saya siap untuk menjadi bagian yang berkontribusi seperti itu. Bukan hanya sebagai follower. Kemudian competition should be center, ya, sebagai pusat. Kemudian full cycle of care. Jadi harus full cycle of care, ya, di dalam sebuah layanan. Competition should center medical offer the full cycle of care. Jadi kompetisinya itu di semua tahapan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang siap gitu untuk berkompetisi di tahapan sebagai mahasiswa nanti maupun sebagai tahapan profesional. Mengedepankan kualitas high quality gitu ya, high quality care. Kemudian mengurangi biaya, ya. Kemudian provider experience, skill and learning, proses pembelajarannya itu dalam sebuah organisasi itu bagaimana sebagai penggerak dalam penggerak. Jadi organisasi itu menyebabkan orang-orang di dalamnya itu terus mau belajar. Nah, itu kemudian kompetensinya regional nasional. Bagaimana informasi itu menjadi hal penting sehingga nanti enggak hoak-hoak juga dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan gitu ya. Ini hal penting. Kemudian inovasi. Kalau dalam organisasi itu budaya inovasinya tinggi, maka itulah pemenang. Insya Allah menjadi pemenang. Kemudian implikasi penerapan value-based healthcare, ya. Ini yang harus diperhatikan adalah merupakan pendekatan pelayanan yang berfokus pada dampak yang dicapai oleh individu. Pendekatan ini mengedepankan upaya preventif dan pemanfaatan digitalisasi sehingga beban biaya dalam sebuah organisasi itu dapat dikurangi. Jadi ini walaupun ini pada healthcare, tetapi kalau di dalam sebuah organisasi yang di tempat lain, value-based healthcare-nya, itu pendekatan pelayanan, strategi pelayanan yang akan kita tampilkan itu harus berimpact gitu ya, berimpact pada capaian individu maupun capaian organisasi gitu. Jadi layanan yang kita berikan itu harus bisa terukur nanti capaian dari masing-masing mahasiswa. Itu nanti capaian misalnya kaitannya dengan graduate on time-nya, kelulusan tepat waktunya, kemudian publikasinya, ya syarat publikasi baik di tingkat nasional internasionalnya, kemudian juga impact terhadap masyarakatnya itu bagaimana. Dan
dalam rangka itu, dalam mengaransemen layanan itu, kita mengedepankan upaya preventif. Jadi mendesain sistem. Preventif itu mau nggak mau kita harus bicara sistem. Jadi mendesain sebuah sistem agar kecurangan itu tidak terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang bolos, misalnya perilaku-perilaku yang menyimpang dari sebuah organisasi, dari karyawan yang ada dalam organisasi itu kedetek gitu. Maka itu mau nggak mau kita bicara tentang sistem. Ketika kita bicara sistem, maka mau nggak mau harus memanfaatkan digitalisasi. Kalau sudah investasi awalnya mungkin agak besar, tetapi nanti beban biaya itu akan menjadi lebih efisien ya ketika kita menggunakan pemanfaatan digitalisasi. Kemudian ini outcome pelayanan, misalnya di sini outcome klinis, kepuasan, kemudian digitalisasi proses layanan yang ada dalam organisasi kita. Teman-teman, di dalam konteks strategik ini ada dua hal, next challenge yang harus kita implementasikan di dalam organisasi kita. Yang pertama adalah outcome layanan yang mau kita capai itu apa? Itu harus muncul. Misalnya tadi ada yang dari Kemenak, dari dari ini ya, Kementerian Agama Bima misalnya. Atau ada juga yang ada di di universitas, ada di STIE, ada di akademik perguruan tinggi mana, misalnya seperti itu. Maka kalau kita ingin memenangkan sebuah persaingan, baik di tingkat regional ataupun nasional atau global, gitu ya, ini yang harus didesain adalah outcome-nya. Outcome pelayanan kesehatannya itu harus seperti apa? Kemudian digitalisasinya. Ya, outcome pelayanan kesehatan, outcome pelayanan yang ingin diberikan oleh masing-masing organisasi itu apa? Outcome pelayanannya, misalnya standarisasi lamaran kuliah S2 akuntansi di S2 akuntansi Unisula. Ya. Ini adalah outcome pelayanan yang ingin kita berikan kepada konsumen. Maka ini harus jelas. Standarisasi lama studi 3 semester misalnya. Kemudian standarisasi pembelajaran, standarisasi prosedur sampai dari tahapan masuk, input masuk sampai kelulusan. Kemudian bagaimana mengoptimalkan koordinasi antar fungsi yang ada dalam sebuah organisasi. Itu adalah outcome pelayanan entitas atau organisasi, atau yang disebut dengan organisasional pathway. Kalau di dalam rumah sakit, clinical pathway. Kalau di dalam organisasi tempat kita bekerja, berarti bagaimana kita menyusun organisasional pathway. Itu penting banget. Jadi harus punya standar, gitu ya. Harus punya outcome ini mau nggak mau adalah desain standarisasi. Masing-masing tugas itu ada standarnya, ada dokumennya. Kemudian implementasi dari digitalisasi. Ini sudah nggak bisa ditawar lagi. Digitalisasi proses layanan organisasi, sistem organisasi itu kalau di dalam kalau dalam layanan kesehatan itu ada administrasi pasien, rekam medik, kemudian logistik, kemudian ada e-resep, ada unit cost pelaporan, billing dan sebagainya. Kemudian di sini implikasi penetapan value based healthcare ini ya, maka diharapkan akan mengurangi
ini ya kesalahan di dalam menjalankan tugas gitu. Seperti itu. Kemudian ini apa namanya delivery value chain ya, misalnya dalam salah satu unit gitu, itu memang bagaimana kita masing-masing kita itu bisa menyusun FBHC ya, FBHC value based organisasi, nilai apa namanya nilai penting ya dalam sebuah organisasi yang terintegrasi di dalam unit-unit yang ada dalam organisasi itu. Ini contohnya ya teman-teman. Kemudian bagaimana membangun strategi value based competition. Ini dibutuhkan cost and access, kemudian standar, structure, kemudian transformasi mindset change-nya, regulator, provider, konsumen, supplier, auditor, konsultan. Jadi ketika mentransformasi unit organisasi itu harus berpikir yang strategik, maka masing-masing ini semua itu harus mau merubah mindset-nya. Kemudian new business model prosesnya fokusnya pada value bukan biaya. Ya, kemudian business process engineering-nya lack of value measurement and data, lack of accurate system data. Ini sudah nggak bisa ditawar lagi. Transformasi satu tadi merubah mindset dari masing-masing stakeholder. Ini harus dirubah. Bagaimana merubah mereka itu punya new business model, new business process. Dia fokusnya pada outcome, bukan pada biaya. Kalau membuat penganggaran masih berfokusnya anggarannya pokoknya harus sekian angkanya gitu, bukan berdasarkan outcome, maka akhirnya tidak rasional. Kalau berbasis outcome, maka kita bisa melakukan engineering terhadap anggaran itu, mana yang harus tinggi, mana yang harus middle, mana yang harus kecil. Ya, lack of value measurement and data, lack of akurat cost system, ya, jadi akurasi sistem ini. Kemudian transformasi ketiga adalah new cost management accounting-nya adalah time driven activity based costing. Jadi bagaimana kita activity based costing, mengoptimalkan, mengimplementasikan activity based costing. Jadi biaya itu melekat pada activity. Jadi enggak enggak pakai, kan ada activity based costing, ada full costing, ada variable costing gitu. Jadi activity based costing itu lebih proporsional gitu. Jadi akhirnya nanti akan nampak siapa yang bekerja lebih banyak, itulah dia yang akan mendapatkan gaji lebih banyak. Ya, tidak lagi sergap, ada yang rajin, ada yang nggak serajin, tapi gajinya sama aja. Ya, itu berarti bukan pakai dasar activity based costing. Maka nanti ini dasarnya gaji itu nanti pakai key performance index. Itu harus mendesain key performance index gitu. Jadi tidak hanya pakai absensi, in absensi datang jam 8, pulang jam 4 gitu aja enggak. Tapi berdasarkan outcome, output yang dihasilkan dari masing-masing setiap bulan itu, nanti akan keluar reward-nya, misalnya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kemudian healthcare industry around the globe today. Ini high cost, unsatisfaction quality, limited access. Ini kondisi saat ini. Hampir sama. Di masing-masing organisasi, kita dihadapkan pada biaya tinggi, kemudian kualitas ketidakpuasan gitu ya, kemudian limited access to healthcare. Kemudian no one is happy with the current system. Pasien, employee, physical, supplier, government. Jadi tidak ada yang bahagia dengan sistem yang sekarang. Baik dari stakeholder. Jadi PR kita dalam mengimplementasikan strategi manajemen dalam sebuah organisasi itu bagaimana everyone is happy.
with the current system gitu. Bukan no one is happy with the current system. Ya, jadi bagaimana masing-masing karyawan itu bisa happy gitu. Yaitu kalau kita tidak membangun desain sistem activity based costing, ya nanti akan ada yang apa namanya yang enak-enakan nggak kerja tapi dapat gajinya sama seperti itu, ya. Jadi unhappy employee. Jadi kita transformasi menjadi happy employee itu yang seperti apa? Ya. Kemudian overwhelming work days, ya. Kemudian squeeze income, blame as the source of high cost, government out of control budget. Seperti itu teman-teman. Value framework-nya seperti ini, oke. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Saya tambahkan satu lagi terkait dengan strategik ya. Boleh bertanya, Bu? Boleh, monggo Pak. Ya, tadi saya mencatat terkait dengan strategik ya, terutama di transformation yang ketiga, Ya. cost or management accounting. Ini kan tadi Ibu menyampaikan ABC sebetulnya, activity based costing. Costing, betul Pak. Okay. Saya teringat ya sekitar 22 tahun yang lalu lah materi kuliah ini ya. Artinya apakah ini menjadi ya kalau bahasa Ibu tadi kan bagaimana kemudian akuntansi periode 90-an seperti yang disampaikan Ibu, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Artinya apakah penganggaran pembiayaan berdasarkan aktivitas itu masih relevan untuk saat ini? Karena belum tentu kan tadi segala sesuatu itu didasarkan pada aktivitas. Hari ini itu biasanya berdasarkan result, hasil. Sehingga performance, kalau menurut saya memang belum punya sandaran teoretikalnya ya. Tapi paling tidak, kalau era sekarang ini lebih pada performance based accounting atau based costing lah. Jadi biaya itu ya didasarkan atas performance. Makanya kemudian ada istilah performance appraisal dan lain sebagainya. Ini kan sekali lagi bahwa hari ini tentu tidak cukup berdasarkan aktivitas, tapi lebih pada berdasarkan performance, kinerja. Nah, sekali lagi bahwa saya memang belum punya landasan secara teoretikalnya, tapi berdasarkan pengalaman saat ini itu lebih banyak segala sesuatu itu tidak hanya didasarkan pada aktivitas, tapi pada performance. Apakah misalnya dalam teori biaya itu ada performance based costing misalnya untuk menggantikan activity based costing yang sebetulnya activity based costing itu kan ya kira-kira saya kuliah dulu 22-23 tahun yang lalu lah kira-kira. Apakah ini ada sandaran teoritisnya, Bu? Terima kasih. Ya. Activity based costing itu kan salah satu pengukuran kinerja gitu ya berdasarkan activity based costing gitu, berdasarkan aktivitinya. Ataukah mau pakai yang full costing ataukah variable costing gitu. Tetapi yang activity inilah yang paling proporsional mengakomodir kontribusi gitu, mengakomodir kontribusi dan itu bisa menjadi akselerator di dalam menyebabkan orang-orang itu berkinerja lebih baik gitu. Karena nanti reward yang akan diterima tiap bulan itu akan berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berdasarkan outcome activity-nya gitu Pak. Jadi kalau di dalam akuntansi manajemen itu nanti salah satu pilihan
ya di dalam pengambilan keputusan untuk mencapai efisien dan efektivitas sebuah organisasi, nanti memang ada beberapa pilihan. Mau pakai full costing, variable costing, ataukah activity based costing. Berdasarkan referensi yang saat ini udah ada, itu maka activity based costing itu yang paling proporsional mengakomodir masing-masing kinerja dari stakeholder yang ada dalam sebuah organisasi. Seperti itu, Pak. Untuk teknisnya, dalam prakteknya, itu nanti ada buku diktatnya yang hitungan-hitungan gitu ya, yang kaitannya untuk bagaimana mengimplementasikan activity based costing. Tapi yang jelas adalah desain sistem membangun key performance index. Itulah nanti yang menjadi salah satu indikator penting untuk implementasi dari activity based costing seperti itu. Terus untuk kebutuhan saat ini terkait dengan akuntansi. Jadi dinamika akuntansi itu kita harus siap gitu ya. Kita harus siap. Pak, ada 8 critical priorities ya for the accountancy career pathway. Ini harus dipahami oleh adik-adik yang saat ini menempuh di S1, S2 maupun S3 akuntansi agar tadi tidak tidak merestriksi dirinya bahwa saya itu hanya di area ini gitu. Yang pertama adalah Combining Organizational Sustainability Agenda. Jadi akuntan profesi itu memiliki peran penting di dalam organizational sustainability effort. Maka karena inilah, maka S2 akuntansi itu adalah salah satu pilihan konsentrasinya itu adalah sustainability, akuntansi sustainability. Ya, di S2 akuntansi Unisula khususnya. Kenapa? Ini memang the first priorities for the accountancy career pathway. Kita itu diminta untuk ya berkontribusi untuk organizational sustainability agenda. Akuntan harus memiliki peran penting di dalam organizational sustainability effort, usaha untuk keberlanjutan sebuah organisasi. Apa sih indikator ini bagian dari akuntansi manajemen, Pak? Ya, jadi salah satu akhirnya pengkerucutan dari akuntansi manajemen itu kan efisiensi efektivitas. Efisiensi efektivitas tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah sustainability. Jadi bagaimana kita itu bisa meninggalkan lebih banyak ke anak cucu kita, ke generasi-generasi setelah kita, gitu. Generasi-generasi setelah kita, kalau dalam sebuah organisasi ya, junior-junior kita itu merasakan dari kebermanfaatan dari organisasi kita, gitu. Jadi tidak hanya efisiensi efektivitas kemudian kita mati di lumbung madu, di lumbung padi gitu enggak. Tapi kita harus bagaimana